bentuk profil penilaiannya, terus kompetensi apa yang nanti akan difokuskan, kayak gitu. Oke, nah saya sekarang bertanya, saya sebagai ini ya, sebagai supervisor ya. Nah berarti saya akan bertanya dulu siapa yang akan menjadi coach dan coachnya. Saya dulu. Oke, Pak Hasan dulu yang menjadi coach dan coachnya adalah Pak Roji. Topik apa yang nanti akan dibahas? Topik yang dibahas itu supaya anak tertarik ketika belajar matematika. Minatnya. Iya, Minat. Oke, itu ya. Berminat. Oke, topiknya adalah mengenai pembelajaran matematika. Oke. Terus kalau misalnya nanti yang kedua berarti yang jadi coachnya adalah Pak Roji dan coachnya adalah Pak Hasan. Topik apa yang nanti akan dibahas? Kalau saya topiknya untuk yang disampaikan adalah supaya anak ada ruang atau waktu untuk belajar membaca, karena permasalahan anak kan banyak yang belum bisa membaca ya. Oh gitu. Seperti itu. Siap. Jadi kalau misalnya Pak Hasan itu kaitannya dengan bagaimana anak bisa mau membaca, gitu kan. Terus kalau misalnya Pak Baroji itu terkait mengenai pembelajaran menggunakan matematika ya, Iya, minatnya. terkait matematika. Siap. Oke, pada saat pembelajaran untuk penilaian produk penilaian sudah bisa dilihat ya dan sudah tahu ya. Nah sekarang terkait mengenai kompetensi untuk yang akan kita lakukan, kompetensi pada saat coachingnya. Oke, yang pertama saya akan tanyakan dulu kepada Pak Hasan, kompetensi apa yang ingin menjadi tujuan utama? Aku sih lebih kepada kehadiran penuh, karena semakin lama biasanya semakin penuh kemana-mana pikirannya. Oke, siap. Kalau misalnya Pak Hasan itu mengenai present, oke, kehadiran penuh. Kalau misalnya untuk Pak Baroji Sebagai pendengar yang aktif. pendengar aktif, Iya. Oke, pendengar aktif ya. Baik. Oke, untuk mencapai ketercapaian atau indikatornya tersebut, kira-kira menurut Bapak, kalau misalnya untuk kehadiran penuh tersebut, hal apa yang ingin Bapak tuju? Kalau misalnya saya nih sudah seperti ini, berarti itu menurut bagi saya adalah udah sesuai gitu. Apa yang menurut Bapak inginkan? Bisa hadir sepenuhnya di obrolan itu, jadi Bisa hadir. pikiran kita bisa fokus lah istilahnya, tidak kemana-mana. Minimal bisa fokus ya. Minimal bisa fokus. Nah kalau misalnya Pak Bahroji gimana? Menurut Pak Bahroji, saya dikatakan sudah sesuai nih gitu, oke? Adanya kontak aktif, Oh. kayak mata, kemudian respon kita terhadap coaching. Oke, siap. Kontak aktif dan respon ya. Iya. Jadi kalau misalnya ada kontak aktif dengan respon menurut Pak Bahroji itu adalah hal yang sudah sesuai dengan kompetensi yang ingin diharapkan. Iya. Oke, siap. Oke, saya ulangi lagi ya mengenai kalau misalnya Pak Hasan pada saat menjadi coach itu diharapkan itu mengenai present dengan maksimal kompetensinya adalah minimal bisa fokus. Oke, jadi dengan fokus tersebut Pak Hasan bisa menyesuaikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa mengalir kayak gitu ya. Kalau misalnya Pak Bahroji yaitu menjadi pendengar aktif, kompetensi ketercapaiannya yaitu dengan cara kontak aktif dan respon. Seperti itu ya. Oke, baik, kita lakukan mulai. Siap. Assalamualaikum Pak Bahroji. Waalaikumsalam. Gimana Pak Bahroji? Kalau ini sehat? Alhamdulillah sehat ya Pak. Pak Bahroji, gimana kabar keluarga? Alhamdulillah keluarga baik. Untuk di sekolah gimana Pak? Lancar. Ya. Alhamdulillah saya kalau semua dalam keadaan sehat dan ngomong-ngomong nih Pak Bahroji, untuk obrolan kita nih, terima kasih ya Pak Bahroji sudah mau datang ke tempat saya, mau kita berbagi ngomong-ngomong kita apa tidak mau ngobrolin malam ini Pak? Yang ngobrol malam ini tentang saya juga bingung sendiri. Kemarin kan anak siswa saya sudah melakukan penilaian matematika. Nah,
mata pelajaran matematika setelah saya koreksi ternyata nilainya itu tidak sesuai dengan harapan saya. Nah, setelah si soal saya koreksi, kemudian saya kembalikan ke siswa, saya konfirmasi ke siswa, kenapa sih dinilai kok kecil amat, padahal semua materi yang saya buat dalam bentuk soal itu sudah dijelaskan semua. Iya, setelah saya obrol-obrol dengan mereka, ternyata jawaban mereka mengejutkan bagi saya. Mengejutkan kenapa? Kok baru kali ini timbul jawaban seperti itu? Mereka tidak tertarik dengan mata pelajaran matematika. Saya betul. Jadi sebenarnya dari seperti ini Pak, apa sih sebenarnya yang Bapak inginkan? Maksudnya gini, kan dari pas kemarin ya ulangan atau semesteran ya, semesteran itu anak nilainya kecil Pak ya, tidak sesuai dengan apa yang Bapak harapkan Pak. Terus terus yang keduanya itu istilahnya si anak itu materi sudah diajarkan, tapi pas menjawab ulangan anak tidak bisa Pak ya. Nah, dan setelah itu juga yang ketiganya anak itu setelah Bapak telusuri ternyata anak itu tidak memiliki minat seperti itu Pak. Nah, malam ini nih Pak, ngomongin apa yang akan kita bahas sekarang ini Pak? Sengaja saya untuk hari Paksan, saya ingin mendapatkan solusi lah dari Paksan supaya anak saya ini tertarik mempelajari terutama matematika yang nilainya lumayan anjlok. Ini jadi untuk malam ini ngomongin tentang anak itu yang nilainya anjlok itu supaya tertarik Pak ya. Betul, saya lebih supaya tertarik dulu lah untuk mempelajari nanti materi. Kan setelah ini selesai Pak, kemudian kan menghadapi semester 2 yang mungkin dong saya mengabaikan ketidaktertarikan anak untuk belajar matematik. Makanya fokus saya ketemu dengan Pak Sam, bagaimana caranya supaya anak saya tertarik. Siapa tahu dengan obrolan ini saya dapat masukan dari Pak Sam. Jadi Pak Ibu itu pengennya anak itu menjadi tertarik dengan pembelajaran yang Bapak ajar ya. Mudah-mudahan apa sih yang akan Bapak lakukan untuk membuat anak itu bisa tertarik? Yang kemarin sih Pak ya, cara yang sudah saya lakukan itu memang lebih salah saya pribadinya mungkin ya, karena ketika saya ngajar apa adanya, saya fokus bagaimana ini materi mereka kuasai dengan cara apapun. Makanya cara menyampaikannya pun lebih banyak ceramah yang saya sudah lakukan itu. Jadi lebih dari apa yang Bapak ajarkan itu kepada anak lebih banyak ceramah ya Pak, dibandingkan sebenarnya dengan hal-hal lain ya Pak. Nah, selain itu Pak, cara apa lagi yang akan Bapak lakukan? Oh, yang akan lakukan mungkin banyak sih Pak ya, supaya pembelajaran ini menarik. Saya akan mungkin saja model-model pembelajaran. Kan kebetulan alhamdulillah kemarin dari mempelajari berbagai model pembelajaran
siapa tahu dengan pembelajaran ini cocok dengan mata pelajaran atau materi nanti di semester 2 yang akan saya sampaikan. Kemudian saya juga dapat ilmu baru nih dari kegiatan kalau untuk inilah ya ilmu baru, apa itu yang namanya pembelajaran bersosialisasi, apa itu yang namanya pembelajaran sosial emosional. Nah, kemungkinan saya akan masukkan pembelajaran ini ke RPT nanti yang saya akan usul. Jadi istilahnya apa pembelajaran terus Pak, menurut Bapak nih dari model pembelajaran Bapak sebutkan tadi nih Pak, tingkat keberhasilannya itu seperti apa sih Pak? Untuk tingkat keberhasilan saya rasa apa ya, karena belum dilaksanakan, tapi saya punya keyakinan minimal maksimal 80% anak tertarik untuk mempelajari materi matematika. Jadi istilahnya tingkatan yang paling maksimal Pak ya 80% untuk membuat anak itu tertarik Pak ya. Nah, bagaimana Pak caranya untuk meningkatkan nilai maksimal itu Pak? Tadi pertama kan ibaratnya saya kemas pembelajaran, kemudian menarik mulai dari RPT itu saya lakukan pembelajaran secara emosional supaya menarik, kemudian pembelajaran bersosialisasi. Tentu saja ketika semester 1 saya tidak mengakomodir semua kebutuhan siswa. Saya tidak mempelajari si A ini butuhnya apa, si A ini butuhnya apa, si B ini butuhnya apa. Saya lebih fokus ke saya ngajar, materi saya sampaikan. Ketika saya koreksi anak 100 sudah selesai. Saya lebih ke nilai, tidak ke proses. Kemudian saya akan menggunakan media atau alat pembelajaran yang bisa membantu anak supaya materi nanti yang akan disampaikan lebih menarik lagi. Kalau boleh tahu nih Pak ya, istilahnya tadi yang Bapak harapkan itu adalah nilai, bukan dari nilai tapi prosesnya supaya si anak itu menyukai atau senang dalam pembelajaran ini Pak ya. Nah, istilahnya untuk mencapai hal itu Pak, kenapa istilahnya apa ya, jadi bagaimana sih si anak itu bisa tidak senang dalam pembelajaran matematika itu Pak? Itu tadi dari awal sudah saya utarakan ya, metode pilihan metode saya kenapa siswa ini tidak senang terhadap materi yang sudah saya sampaikan, lebih monoton, kemudian terlalu banyak ceramah. Fokus saya ini anak kayak begini, kayak berapa nih luas lingkaran, sekian, sudah. Mereka tidak benar-benar detail diajarkan prosesnya seperti apa, kemudian soalnya, bentuk soalnya tidak divariasikan seperti dari long, kemudian dari middle, kemudian dari nya. Saya tidak membuat seperti itu, tapi soal ketika pas saya buat seperti itu mungkin kesalahan saya kenapa nilai siswa itu anjlok ya. Itu tadi seperti itu Pak ya.
Pak. Ini ya Pak ya. Ada nggak sih istilahnya dari rekan Bapak yang bisa diajak kerjasama untuk mengatasi hal seperti itu? Sebetulnya banyak sih rekan kerja saya. Soalnya di saya itu hampir ada berapa orang? Ada 3 orang guru senior. Mungkin saya akan ajak kerjasama dengan mereka. Mereka kan lebih mafhum ya model-model pembelajaran. Mungkin saya akan belajar bagaimana model pembelajaran yang menarik ketika disampaikan di kelas senior ini Pak. Kemungkinan juga ya ke junior, siapa tahu mereka kan lebih fresh gitu Pak. Kira-kira tuh Pak, untuk pelaksanaannya kapan sih Pak? Karena sekarang kan baru evaluasi ya, evaluasi penilaian. Kemudian mereka juga akan libur nanti di semester pertama ini, ya di awal semester kedua di bulan Januari ini nanti insya Allah akan saya laksanakan. Insya Allah kolaborasi yang pertamanya itu di Januari itu Pak. Kira-kira nih Pak, memakan waktu berapa lama untuk kegiatan itu? Kalau untuk membuat menarik sepertinya jangka panjang supaya soalnya mereka sudah terbentuk, ibaratnya terbentuk dari ketika menerima materi matematika saja mereka itu sulit. Itu tadi matematika pelajaran eksak, pelajaran yang sangat menyulitkan, yang merugikan dengan angka-angka sekian. Ini pasti butuh proses yang lama supaya siswa menarik ya, supaya mereka tertarik gitu dengan materi. Makanya lambat laun lah apa tadi yang sudah saya utarakan akan saya jalankan di semester kedua. Makanya saya tidak bisa mentargetkan berapa waktunya. Saya penting alon-alon asal pelakon ya Pak, ya Pak ya. Berarti itu alon-alon asal pelakon. Baiklah Pak, kita sudah berada di ujung sesi ini Pak. Istilahnya apa sih yang sudah Bapak dapatkan dari obrolan kita ini Pak? Banyak sekali yang saya dapatkan dari kegiatan bahkan banyak sih solusi yang saya dapat dari obrolan kecil ini, obrolan kecil tapi bermanfaat, mulai dari bagaimana caranya membuat mata pelajaran yang menjadi momok ya supaya lebih menarik, kemudian kolaborasi dengan teman, kemudian koordinasi yang saya akan gunakan. Banyak sekali solusi-solusi yang saya dapat ketika berkomunikasi ngobrol dengan Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Pak, kalau begitu obrolan kita sudah sampai di sini Pak ya. Terima kasih Pak sudah mau ngobrol dengan saya. Sebetulnya saya yang banyak terima kasih sama Pak sudah rela dengan hati ikhlas terbuka menerima curhatan saya. Semoga apa yang ada beban di hati saya akan lakukan dengan tadi solusi yang kita temukan, yang saya temukan lewat pengalaman ini. Saya ucapkan terima kasih Pak untuk waktunya yang sudah mau datang dan mau hadir, dan saya ucapkan balik lagi saya ucapkan terima kasih Pak. Sampai jumpa lagi nanti kita di obrolan-obrolan berikutnya Pak. Ya, siap. Kalaupun ada keluhan apapun nanti saya akan konsul. Ya, silakan Pak. Ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana suaranya Pak? Lumayan, luar biasa. Oke, baik. Saya akan memberikan yang dulu ya. Bagaimana perasaan Bapak jika misalnya dilakukan senang ya.
terbaik, manfaatnya banyak menurut Bapak. Saya sekarang akan fokus kepada catatan-catatan yang sudah saya lakukan ya, tapi sebenarnya saya mengapresiasi dulu bahwa ada beberapa hal yang memang sudah sesuai. Alur pesannya sudah sangat bagus gitu kan, walaupun ada beberapa hal yang kemudian ada yang fokus, walaupun demikian tetap jalur pesannya sudah sesuai ya. Yang saya sampaikan, dan ada pun yang harus saya berikan kepada Bapak yaitu untuk berikutnya hal yang tadi Bapak inginkan itu berupa event itu setidaknya untuk saat ini ada kemajuan, ada kemajuan, walaupun Bapak perlu sekali memfokuskan lebih fokus lagi pada saat melakukan kegiatan. Itu saja ya Pak ya. Terima kasih Bu masukannya ya. Ya, terima kasih semuanya, mudah-mudahan bisa memberikan kemajuan lagi dalam dunia pendidikan. Tuntas ya. Dan setelah Terus lah, kira-kira terus